Pada pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan query lanjutan dengan subtopik fungsi agregat, join dan group, dan subquery. Ini adalah sintaks dari perintah select yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Fungsi agregat sering dipakai di dalam klausa group by. Digunakan untuk melakukan kalkulasi dari sekumpulan nilai dan mengembalikan atau menghasilkan sebuah nilai tunggal. Beberapa fungsi agregat di dalam SQL Server. Yang pertama adalah sum. Ini bertujuan untuk mengambil total nilai penjumlahan dari field. Contohnya, ada 3 record dalam field, yaitu 10, 20, 30. Nah, maka hasil dari sum adalah 60. Count untuk mengambil ada berapa banyak jumlah record. Min untuk mengambil nilai minimum. Max untuk mengambil nilai maksimum. AVG untuk mengambil average atau nilai rata-rata. STDEV untuk mengambil nilai standar deviasi. var untuk mengambil nilai varian. Berikut adalah contoh dari fungsi agregat. Di sini terdapat sebuah tabel employees yang terdiri dari 3 field dan 6 baris record. Perintah select count bintang from employees ini tujuannya adalah untuk mengambil ada berapa banyak record di dalam tabel employees. Hasilnya adalah 6 record. Fungsi agregat ini menghasilkan judul kolom ya yang kosong ya. Jadi dia tidak memiliki judul kolom. Nah, supaya ada judul kolom, nah maka kita bisa menambahkan klausa S. Ya, misalnya di sini S jumrek ya, maka judul kolom menjadi jumrek. Kemudian di sini fungsi agregat count ya, tetapi di sini dalam kurung field employee number. Nah, berarti dia hanya akan mengambil ada berapa banyak baris ya pada field employee number saja. Nah, di sini hasilnya juga 6. Kemudian jika kita menggunakan fungsi agregat count pada field work department, nah, ini hasilnya adalah 5 buah record. Ya, jadi kalau kita mengambil hanya count dari work department, maka nilai 0 itu tidak akan terambil, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, kemudian jika ada klausa where ya seperti ini, work department sama dengan M01, maka langkah yang pertama yang dia lakukan adalah dia akan melakukan filter record yang khusus work department adalah M01 ya, jadi yang lain tidak akan terambil. Yang terambil hanya work department M01 sebanyak 2 buah record. Kemudian di count ya, kemudian di count. Nah, maka hasilnya adalah 2 buah record. Berikut ini adalah contoh penggunaan klausa group by dan having. Select work department, count bintang from employees, group by work department, order by, jumrek descending, work department ascending. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, fungsi count ya untuk mengambil ada berapa banyak record.
Kemudian di sini ada tambahan fill work department. Nah, ini artinya adalah kita mau mengambil ada berapa banyak record per work department. Nah, jadi satu work department ini ada berapa banyak record. Nah, di sini ada fungsi agregat, kemudian ada atribut atau fill. Maka di sini kita harus menggunakan klausa group by. Nah, group by berdasarkan fill selain fungsi agregat. Nah, jadi fill yang selain fungsi agregat di sini adalah work department. Nah, kemudian hasilnya ini diurutkan berdasarkan jumlah record descending. Berarti jumlah record yang paling banyak itu berada paling atas. Kemudian urutan yang kedua adalah work department. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat M01 ya, di sini ada 2 buah record. Kemudian ini nilai 0 ya, 1 buah record, A01 1 buah record, C01 1 buah record, S01 1 buah record. Nah, karena di sini saya melakukan pengurutan berdasarkan jumlah record descending. Nah, maka jumlah record yang paling banyak paling atas. Kemudian di bawahnya adalah jumlah record yang lebih sedikit. Di sini kebetulan nilainya semua sama, yaitu 1. Nah, jika semua nilainya sama 1, maka pengurutan yang kedua ini berdasarkan abjad dari work department, yaitu A, C, S. Karena 0 ini tidak bernilai, maka dia berada di urutan pertama. Perintah yang kedua sebenarnya hampir sama seperti perintah yang pertama. Tetapi pada perintah yang kedua ada tambahan klausa having. Ya, yaitu having count bintang sama dengan 1. Nah, ini artinya hasil query yang pertama dilakukan filter record khusus yang jumlah recordnya sama dengan 1. Nah, sehingga hasil query yang kedua ini sebanyak 4 buah record, di mana record sejumlah 2 untuk work department M01 tidak terikut di dalam hasil filter. Nah, jadi fungsi dari klausa having adalah untuk melakukan filter record setelah dilakukan grouping atau setelah dilakukan pengelompokan. Perintah yang ketiga, pengembangan dari perintah yang kedua, di mana ada tambahan klausa where work department is not null. Nah, sebagaimana yang tadi kita ketahui, fungsi having ya adalah untuk melakukan filter record. Where juga digunakan untuk melakukan filter record. Nah, bedanya apa? Nah, where ini akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum terjadi pengelompokan dengan klausa group by. Nah, jadi sebelum terjadi pengelompokan, record dari employees itu akan difilter dulu ya, khusus yang work department bukan null. Nah, jadi kalau kita lihat dari record di sini dengan menghilangkan null, berarti sisanya adalah 5 buah record, yaitu A01, M01, M01, C01, S01. Nah, sehingga hasil query terdapat 5 buah record, di mana work department yang bernilai 0 hilang. Nah, kemudian setelah dilakukan filter record ya dengan menggunakan klausa where, langkah berikutnya adalah pengelompokan ya atau group berdasarkan work department. Nah, di mana kita menampilkan fill work department beserta dengan jumlah record. Nah, maka ini hasilnya adalah A01 sebanyak 1 record,
M01 sebanyak 2 record, C01 sebanyak 1 record, S01 sebanyak 1 record. Nah, setelah dilakukan pengelompokan, kemudian dilakukan filter record dengan menggunakan halving. Ya, jadi dari hasil pengelompokan tersebut dilakukan filter khusus yang jumlah recordnya adalah 1. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini, yaitu pada hasil query 3B. Nah, jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi fungsi where ini adalah untuk melakukan filter record sebelum terjadi pengelompokan. Nah, sedangkan halving ya, ini juga melakukan filter record tetapi setelah terjadi pengelompokan. Berikut hasil eksekusi perintah group by dan fungsi agregat di DBMS SQL Server. Saya jalankan query yang pertama. Ya, ini menampilkan jumlah record per work department yang diurutkan berdasarkan jumlah record secara menurun ya, dan work department secara menaik. Kemudian query kedua melakukan filter record dari query yang pertama khusus yang jumlah recordnya sama dengan 1. Ya, jadi yang jumlah record 2 tidak ditampilkan. Nah, kemudian query yang ketiga melakukan filter record dengan menghilangkan work department yang bernilai 0 dengan menggunakan klausa where. Berikut adalah contoh dari klausa join dan group by. Perintah SQL yang pertama di sini adalah perintah inner join ya, tanpa group by, yaitu table employees dengan alias T1 di inner join dengan table department yang dialiaskan dengan T2. Untuk membuat alias kita boleh menggunakan klausa S ya, boleh tanpa klausa S. Nah, table employees di inner join dengan table department berdasarkan persamaan record. Ya, persamaan record atau persamaan nilai dari field work department dari table employees dan field department number dari table department. Nah, jadi baris warna hijau ya, ini menunjukkan adanya persamaan nilai dari kedua tabel tersebut. Dari hasil inner join tersebut ditampilkan hanya field work department dan department name. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian diurutkan berdasarkan nama departemen secara menaik. Jadi artinya nama departemennya tersusun berdasarkan abjad A, C, M. Ya, terurut berdasarkan abjad. Query yang kedua ya, hasil inner join ya dari query yang pertama ya, ada bertambah sebuah fungsi agregat count ya, dengan nama kolomnya adalah jumrec ya, jumlah record. Nah, berarti di sini kita menampilkan field work department, kemudian department name, kemudian jumlah record ya, menggunakan fungsi agregat. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua atribut atau field, kemudian ada fungsi agregat. Oleh karena itu, yang bukan merupakan fungsi agregat wajib diberi dengan klausa group by. Jadi group by, work department, dan department name. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Work department, department name, dan jumlah record. Ya, jadi pengelompokannya berdasarkan work department dan department name. Kemudian hasil ini diurutkan berdasarkan jumlah record ya, secara menurun. Jadi jumlah record yang paling besar
paling atas. Kemudian jika jumpa jumlah record dengan nilai yang sama, yaitu nilai 1, maka pengurutan berikutnya adalah berdasarkan nama departemen secara menaik, ya. Jadi berdasarkan abjad secara menaik, A, C, M. Nah, kemudian query lanjutan yang terakhir adalah subquery. Nah, subquery ini merupakan query yang bersarang di dalam statement select, insert, update, atau delete, atau yang berada di dalam subquery lainnya. Ya, jadi query ini biasanya menggunakan perintah select. Jadi select di dalam perintah select atau select di dalam perintah insert, ya, select di dalam perintah update, atau select di dalam perintah delete. Jadi intinya sebuah query yang berada di dalam subquery lainnya. Sering juga disebut sebagai inner query, ya, atau nested query, atau query di dalam query. Sebelum kita masuk ke contoh subquery, di sini adalah kasus, ya, tanpa subquery terlebih dahulu. Nah, kasusnya adalah tampilkan nomor dan nama pegawai, ya, nomor dan nama pegawai yang absen pada bulan September tahun 2020. Nah, di sini adalah tabel absen, ya, yang absen bulan September tahun 2020. Di sini ada 2 pegawai, yaitu 005 dan 004. Nah, selesaikan dengan perintah join. Nah, maka solusinya adalah kita menampilkan employee number, ya, last name dari tabel employees, kemudian di inner join, ya, dengan tabel absen, di mana kedua tabel ini bisa di join berdasarkan persamaan nilai atau record dari field employee number dari tabel employees dan employee number dari tabel absen. Nah, kemudian hasil inner join tersebut dilakukan filter, ya, khusus yang bulan absennya adalah 9 dan tahun absennya adalah tahun 2020. Nah, sehingga baris yang warna hijau ini menunjukkan adalah hasil inner join, tetapi yang ditampilkan hanya employee number dan last name, yaitu 004 Watts dan 005 Wyman. Kasus yang sebelumnya sekarang diselesaikan dengan subquery. Nah, karena di sini kita mau menampilkan nomor dan nama pegawai yang absen, ya. Ya, jadi yang absen pada bulan September tahun 2020. Nah, maka langkah yang pertama adalah kita lihat dari tabel absen. Kemudian kita filter khusus, ya, bulan dan tahun September 2020. Jadi select bintang from tabel absen saja yang bulannya 9 dan tahun 2020. Maka hasilnya adalah 2 baris yang warna hijau ini. Langkah yang kedua ini disebut sebagai subquery, di mana hasil query dari langkah pertama bisa kita anggap sebagai sebuah tabel, yaitu nama tabelnya adalah temp. Ya, tabel temp ini terdiri dari field ID, tanggal, dan employee number. Tetapi yang sudah dilakukan filter khusus bulan September tahun 2020. Tabel temp ini di inner join dengan tabel employees berdasarkan persamaan nilai pada field employee number pada tabel employees dengan employee number pada tabel temp. Nah, sehingga
baris warna hijau adalah hasil inner join pada tabel employees. Nah, tetapi di sini kita hanya tampilkan employee number dan last name, ya, employee number dan last name. Nah, sehingga hasil dari query langkah 2 seperti ini. Inilah yang disebut sebagai subquery, yaitu di dalam sebuah query select terdapat lagi query yang lain, yaitu perintah select yang lain. Klausa in digunakan untuk mendefinisikan beberapa nilai yang akan digunakan di dalam klausa where. Nah, contohnya seperti ini. Select employee number, last name from tabel employees dengan filter record where work department in. Nah, ya, in A01, C01, S01. Nah, artinya tampilkan employee number dan last name, ya, dari tabel pegawai yang bekerja, ya, di departemen dengan kode A01 atau, ya, kode C01 atau S01. Nah, maka ini hasilnya adalah 3 buah record, ya, yaitu Jagger, kemudian Watts, kemudian Jones. Nah, kasus ini sama seperti sebelumnya, tetapi diselesaikan dengan subquery klausa in. Nah, karena di sini kita mau menampilkan pegawai yang absen pada bulan September tahun 2020, nah maka kita lakukan query, ya, hanya pada tabel absen dengan bulan 9 dan tahun 2020. Nah, maka baris warna hijau ini adalah hasil query. Tetapi kita hanya memerlukan fill employee number. Ya, maka hasil query dari langkah 1 menghasilkan 2 buah record, ya, dengan employee number 004 dan 005. Langkah yang kedua, ya, kita query pada tabel employees. Ambil fill employee number dan last name. Tetapi dengan filter record employee number in, ya, dengan nomor pegawai yang berada, ya, yang berada dalam nilai hasil query dari langkah yang pertama. Hasil query dari langkah pertama adalah employee number 004 dan 005. Berarti di sini kita tampilkan employee number dan last name, ya, dengan employee number 004 dan 005. Nah, hasilnya adalah pada baris warna hijau. Tetapi yang kita tampilkan hanya employee number dan last name. Nah, ini juga adalah subquery, di mana di dalam sebuah query select terdapat lagi query yang lain atau perintah select yang lain. Berikut implementasi dari kasus subquery 2 di DBMS SQL Server. Nah, perintah select yang di dalam subquery ini saya eksekusi. Nah, ini hasilnya 2 buah record, ya, yaitu menampilkan nomor pegawai yang absen pada bulan 9 tahun 2020. Nah, kemudian query ini untuk menampilkan nomor dan nama dari pegawai, di mana nomor pegawai yang absen, ya, sehingga outputnya adalah termasuk last name, ya, dari
tabel pegawai. Sekarang kasusnya adalah menampilkan nomor dan nama pegawai, tetapi yang tidak absen ya pada bulan September tahun 2020. Nah, selesaikan dengan subquery. Nah, langkah yang pertama kita melakukan ya query pada tabel absen khusus bulan 9 tahun 2020. Ambil hanya field employee number. Nah, maka diperoleh employee number 004 dan 005 yang absen ya pada bulan September tahun 2020. Langkah yang kedua adalah ya kita lakukan query pada tabel employees tetapi dengan filter record employee number yang bukan ya not in ya employee number yang bukan dari hasil query dari langkah yang pertama. Nah, hasil query dari langkah pertama adalah employee number 004 dan 005. Maka tampilkan data dari tabel employees yang bukan employee number-nya adalah 004 dan 005. Nah, maka hasilnya adalah pada baris warna hijau. Tetapi tampilkan hanya employee number dan last name. Nah, maka inilah nomor dan nama pegawai yang tidak absen pada bulan September tahun 2020. Nah, ini juga adalah subquery. Di dalam query select terdapat lagi query select yang lain. Tetapi di sini kita menggunakan klausa not in.